Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talent 1 dari Divisi Production Engineering, Departemen Production Engineering Pen Assembling. Sudah bekerja di ADM selama 2 tahun 6 bulan. Oke. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari HR, sudah bekerja di ADM sekitar 21 tahun. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Health and Safety Department, sudah kerja di ADM kurang lebih 2 tahun. Baik, pertanyaan untuk Talent 2. Apa yang membuat Bapak kerja begitu lama di ADM, dan apa memang dari awal sudah di planning mau kerja di sini sampai pensiun? Ini pertanyaan gampang-gampang susah, tapi kurang lebih seperti ini. Saya jawab pertanyaan nomor 2. Apakah memang udah di planning ya dari awal? Enggak, sama sekali. Jadi saya nggak memplanning dari awal untuk bekerja sampai pensiun atau sampai selesai di ADM, gitu ya. Terus kemudian apa yang membuat saya itu stay lama? Gitu ya. Saya mungkin cerita sedikit, beberapa perusahaan saya udah pernah di Astra, di luar Astra, dan kembali ke Astra lagi, sehingga saya bisa juga merasakan apa sih yang dicari dalam hidup, gitu ya. Ingat, saya setnya apa yang dicari dalam hidup, bukan cari dalam kerja, gitu. Sehingga bahwa apa yang dicari itu adalah sebenarnya suatu kepuasan, sehingga di sini saya match, dapat passionnya cocok, environmentnya cocok, saya juga bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, gitu. Sehingga akhirnya di sini bisa berkreasi, enjoy, kemudian juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di ADM. Nah, kalau sekarang aku balik gantian tanya, kira-kira kenapa sih kok akhirnya masuk ke ADM, gitu ya? Akhirnya masuk ke ADM, dan juga setelah masuk seperti apa persepsi, pandangan, perasaan yang dirasakan masing-masing. Silakan, mungkin yang satu dulu, nanti baru ke teman yang nomor 2, gitu. Nomor 3. Baik, dari saya ya Pak ya. Mungkin jika ditanya pertanyaan mirip ya Pak dengan apa yang saya tanyakan sebelumnya. Ketika masuk di ADM sendiri pun belum ada ekspektasi lebih ya, karena seperti fresh graduate pada umumnya, setelah lulus kan cita-citanya ya kalau nggak lanjut kuliah lagi, atau mungkin langsung segera bekerja. Nah, waktu setelah lulus saya pun inginnya langsung segera bekerja karena untuk mendapatkan pengalaman secepatnya. Juga tentunya untuk bisa berpenghasilan ya Pak ya. Yeah. Nah, jadi memang belum ada ekspektasi akan bekerja di ADM sendiri. Cuman memang background saya dari teknik, bekerja di perusahaan manufaktur itu udah kebayang lah ya, seperti apa bentuknya. Dahulu pun saya sempat melakukan kunjungan industri di pabrik manufaktur sepeda khususnya. Ya mirip-mirip seperti apa yang sudah saya capai selama 2 tahun ini. Tapi jika memang sesuai keinginan atau tidak, memang tidak dipungkiri ya, masih let it flow aja Pak sebutannya Pak. Iya. Sampai akhirnya betul kata Bapak Talent 2 tadi, kalau setelah bekerja di sini kemudian mengerti apa tujuan hidupnya tadi dan bisa benar-benar berprestasi, berkarya
sesuai apa yang dicita-citakan dalam hidup. Seperti itu, Pak. Makasih. Mungkin kalau yang tahun 3 kira-kira seperti apa tuh? Samakah atau yang bedakah? Kurang lebih sih kayaknya sama, Pak. Karena saya juga di sini kan baru 2 tahun, terus 2 juga tahun. pastinya jam terbang untuk bekerja kan masih dikit banget. Kalau to be honest ada fun fact-nya juga sih Pak. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya memilih ADM itu sebenarnya nggak ada ekspektasi apa-apa yang pertama. Yang kedua jauh banget dari background kuliah. Jauh banget dari background kuliah karena dari awal kuliah pun nggak kepikiran sampai ke manufaktur gitu. Tapi fun fact-nya adalah kayaknya agak mirip-mirip tadi sama tujuannya Bapak. Saya tuh dari kecil tuh jarang banget nih ngumpul sama keluarga. Jadi pengen banget kerjanya tuh nanti kalau bisa yang deket sama keluarga. Sebenarnya keluarga ada di Karawang. Jadi saya berekspektasi dulu keterimanya di Karawang, ADM tapi di Karawang. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, saya ditempatkan di sini dan kurang lebih sudah sesuai keinginan karena sebenarnya tujuan saya memang kalau bisa lebih dekat dari keluarga gitu. Itu sih Pak kalau saya Pak. Alhamdulillah, artinya karena gini, kalau teorinya itu kadang-kadang seperti orang cari suami gitu ya, pengennya itu ideal. Buku mestinya ya yang gini, yang itu mungkin ada 1001 ya. Kalau sudah mendapatkan itu nggak ada yang sesuai persis gitu ya. Tapi artinya teman-teman semuanya bisa mencoba mengambil hikmah dari apa yang sudah dilakukan, rasanya luar biasa. Karena memang itu yang akan dicari nantinya ya sampai sekarang ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Yang dicari memang sesuai dengan apa yang passion maupun ini masing-masing. Tapi sekali lagi selamat karena tidak mudah untuk seperti yang dicari oleh teman-teman semua. Tapi kalau untuk saya teorinya cari istri ya Pak ya? Iya, cari istri gitu ya. Ya kalau belum dapat ya sebutannya jomblo kan ya gitu ya. Iya, Pak. Berdapat, pasti dapat nanti ininya. Insya Allah. Oke, gantian saya Pak. Monggo. Bapak kan udah cukup lama tuh Pak, saya dengar tadi 21 tahun. Saya cukup kaget sih ketika dengar wah udah 21 tahun itu hampir seumur saya mungkin Pak. Dalam menjalani dunia pekerjaan itu menurut Bapak sebenarnya tuh modal terpentingnya tuh apa sih Pak? Nah ini bedanya mungkin kalau total kerja udah 30 tahun lebih ya. Tapi di istilahnya kembali ke ADM ini 21 tahun. Perjalanan saya bisa mengatakan karena menjalani duluan aja dibandingkan teman-teman gitu ya, bahwa kadang-kadang idealisme dan sebagainya, tapi pada akhirnya kita merasakan yang paling penting itu adalah satu, integrity is number one, fondasi. Karena di Astra apalagi itu, kalau teman-teman ingat ALC, Astra Leadership Kompetensi, dulunya integrity itu masuk di situ. Sekarang keluarkan, karena integrity itu tidak bisa dirata-rata. Jadi satu adalah integrity, gitu. Ya, satu integrity. Kemudian yang kedua itu adalah kita memberikan yang terbaik. Artinya berusaha yang terbaik. Hasilnya kita tidak bisa kontrol, artinya tidak bisa pasti. Tetapi yang bisa kita kontrol itu adalah usahanya, sehingga memberikan itu. Dan yang ketiga buat saya pribadi itu adalah kalau kita mementingkan kepentingan umum, maka rasanya kebahagiaan itu akan hampir selalu kita dapatkan. Tapi kalau kita fokus kepada kepentingan pribadi, lebih sering kita akan kecewa gitu. Sehingga kenapa ya kok begitu lama. Dan kalau di majalah Link awal-awal gitu ya, saya ada quote yang saya tuliskan itu dan saya minta untuk dituliskan. Apa itu? Saya menikmati kehidupan dengan cara berdamai dengan keadaan. Jadi berdamai ya, bukan pasif. Berdamai itu aktif, terus kemudian juga bagaimana menyiasati. Kalau sudah, ya kita nikmati. Kurang lebih gitu. Sehingga ya pada akhirnya sekali lagi ya, kalau dulu saya sering
mengalami tidak bisa tidur karena tugas belum selesai, besok jawabannya apa, normal. Mungkin teman-teman pernah mengalami juga, tapi sekali lagi saya duluan mengalami dan duluan mencoba mereaksi terhadap situasi tersebut. Gitu kira-kira. Nah, kalau aku tadi cerita ya, cerita banyak gitu. Nah, kalau sebenarnya kalau ke teman-teman nih, ke kalian berdua nih, bayangan ketika masuk sini, kan tadi ya di awal, ya nggak kebayang lah kalau manufacturing awalnya gitu, nggak kebayang lah seperti apa, yang penting kerja duluan. Nah, kemudian kalau tadi aku juga bilang, aduh, kalau cari suami, cari istri itu pasti ideal carinya, tapi nggak pernah kita mendapatkan sesuatu yang ideal. Nah, bagaimana setelah masuk ke ADM ini pandangannya? Baik Pak, dari saya dulu Pak ya. Ya, oh. Betul kata Bapak Talent 2 tadi, kalau misalnya cari-cari yang ideal, pada akhirnya kan tidak ada yang ideal ya Pak ya, tidak ada yang sempurna. Waktu masuk ADM sendiri pun itu sedikit melenceng memang dari ekspektasi yang saya inginkan di awal. Sehingga yang saya sampaikan tadi memang ketika masuk ADM mikirnya bakal kerja di manufaktur seperti pengalaman saya waktu melakukan kunjungan industri di tempat sepeda, di luar ya, di manufaktur sepeda tersebut. Nah, cuman memang dari situ kemudian saya belajar. Artinya betul kata Bapak tadi, kadang semua tidak seperti apa yang akan kita ekspektasikan. Hanya saja bagaimana kemudian belajar untuk berdamai dengan kondisi atau keadaan yang Bapak sampaikan. Jadi kurang lebih apa yang Bapak sampaikan itu sudah saya aplikasikan, tidak hanya di pekerjaan, beberapa pengalaman hidup juga, seperti ketika masuk kuliah atau mungkin ketika masuk SMA, itu kan sudah kami lalui. Hanya saja memang bagaimana cara kita untuk improve dan mencapai tujuan yang kita sudah planningin di awal. Seperti itu Pak. Kalau Kamu seperti apa? Kalau saya sebenarnya karena kan fresh graduate ya Pak, dan kebetulan setelah lulus kuliah tuh sempat kerja dulu. Jadi saya tuh dulu kerja di Palembang, terus pindah ke Jakarta. Jadi ada strategi-strategi gitu Pak yang saya buat. Karena yang namanya fresh graduate tuh pasti yang kalau misalnya ditanya kenapa kamu mau kerja, ya karena intinya mau pengalaman dulu kan Pak. Iya. Karena emang belum kebayang nih mau ngapain. Jadi intinya kita mau cari experience dulu. Jadi strategi-strateginya itu saya tuh put beberapa list. Misalnya at least yang pertama bisa dekat sama keluarga. Yang kedua ya kalau bisa satu major mungkin ya sesuai sama major saya gitu. Atau yang ketiga seenggaknya saya bisa develop gitu. Dan bisa mendapatkan pekerjaan yang tetap. Sejauh itu Pak, cuman Pak waktu itu. Jadi cuma sampai 4 hal itu. Wah, kurang setelah lebih. Setelah masuk, ya alhamdulillah semuanya checklist. Dan tapi ekspektasi saya itu kemarin, sebenarnya saya tuh sebelumnya kerja di kilang minyak gitu Pak. Jadi kan di lapangan. Pengen banget rasanya tuh di office gitu. Jadi pas masuk sini waktu interview, loh kok saya interviewnya di area pabrik. Saya kira bakalan ke pabrik gitu Pak. Wah ini bakalan kacau nih kayaknya. Soalnya kan cewek pabrik sebenarnya udah biasa. Satu cewek di antara banyak laki-laki itu udah biasa Pak. Cuman ya pengennya di office, kok interviewnya di pabrik. Wah awalnya takut banget tuh Pak, ini gimana. Ternyata alhamdulillah ditempatin di office, ya udah sesuai ekspektasi sih sejauh ini. Karena kan menurut saya mungkin goals perempuan sama laki-laki itu agak beda ya Pak. Kalau perempuan mungkin ada barrier atau ada batasan-batasan ketika kita mau put goals kita gitu. Tapi kalau laki-laki kan mungkin bisa lebih dari perempuan gitu. Karena kan saya juga mungkin nanti akan menjadi seorang istri, terus kalau laki-laki kan menjadi seorang pemimpin. Jadi mungkin ekspektasi sama goals saya itu akan lebih tinggi daripada perempuan gitu. Jadi alhamdulillah sih untuk saat ini sudah sesuai ekspektasi. Semoga kedepannya ya bisa berkembang gitu Pak. Amin. Baik, saya ada pertanyaan menarik nih Pak. Mungkin dijawab oleh Bapak atau juga Mbak di Talent 3. Selama bekerja untuk Bapak 21 tahun, kemudian Mbak 2 tahun lebih tadi,
pernah nggak sih dilabelin sebagai karyawan yang bekerjanya kurang baik, dan bagaimana Bapak atau Mbak melawan label bahwa pekerjaan Bapak itu belum seperti seharusnya, Pak? Monggo dari Bapak dulu mungkin ya. Oke, ini sebenarnya aku cerita, tapi cerita ini boleh dibilang very limited gitu ya, karena banyak jam terbangnya, artinya banyak yang dilalui, banyak kejadian. Dua hal yang paling berat itu adalah, satu, dicap integritasnya nggak bagus, gitu, bermain uang lah gitu ya. Yang kedua, memang dianggap tidak perform. Dua-duanya pernah dialami. Nah, yang paling berat, tapi itu adalah yang dicap tidak bagus, seperti aku sampaikan tadi, yang perform. Dulu menjadi candaan gitu ya. Teman-teman di HRD di grup ini bahkan jujur, kalau bercandanya akan mengantar aku ke Grogol. Grogol itu notabene rumah sakit jiwa. Karena begitu beratnya seorang dorongan itu bisa ditanyakan, tapi sekarang udah pada pensiun ya yang teman-temanku, tapi beberapa begitu. Tapi bercandanya itu sampai istilahnya nah kita antar Grogol deh gitu. Ya kita antar Grogol. Karena kenapa? Karena bahkan waktu itu mau keluar dari ruangan aja takut banget. Merasa semua orang menyorotin ke aku gitu ya. Takut. Mikir dikit itu sepaneng, kayak leher udah panas dan sebagainya. Mikir dikit sepaneng, nggak bisa mikir lah begitu ya. Tapi apa yang terjadi? Teman-teman menyarankan kalau kamu quit itu nggak bisa membuktikan bahwa kamu tidak melakukan itu. Berat gitu ya. Kalau kamu nyerah dengan pandangan itu, padahal kita tahu kamu nggak melakukan gitu ya, nggak bisa membuktikan apa-apa. Ya selesai di situ, persepsi terakhir lah yang akan ada. Maka pada saat itu saya putuskan jalanin gitu. Jalanin, kita hanya membuktikan tidak mudah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan panas tahun dihapus oleh hujan sehari, akibat nilas titik rusak susu belanga. Artinya membangun trust itu luar biasa, tapi begitu dibaikin juga luar biasa. Gitu ya. Itu yang kedua, nggak perform itu lebih ringan. Yang paling menakutkan, dan ternyata kita justru real tidak bisa perform, itu justru kalau takut, sangat ketakutan berlebihan, kita dianggap tidak perform atau dicap tidak perform. Itu justru yang tidak bisa membuat kita perform. Pengalamanku ya, begitu yang penting saya melakukan yang the best, hasilnya orang akan tahu, dan kalau belum saya mencoba untuk merekonfirm, hasilnya serahkan. Itu ternyata luar biasa, boleh dibilang semuanya jadi enteng, semuanya melihatnya baik. Ketakutan, artinya ketakutan itu sendiri, ketakutan dianggap tidak perform itu membuat kita semakin ragu, tidak plong, tidak 100% effort kita gitu ya. Tapi begitu pokoknya saya mengeluarkan effort yang terbaik, orang akan menilai. Kalau ternyata orang belum tahu, mencoba mengkonfirmasi, nggak tahu juga, ya wes. Sekali lagi, one day orang akan tahu gitu. Karena baik atau busuk ya, kalau salah satu leader kita dulu bilang ya, kita tinggal menunjukkan kalau kita tuh berlian, ya kita tinggal mencoba mengasah, lama-lama kita akan keluar dari lumpur, berliannya terlihat. Tapi kalau busuk, ya lama-lama bau busuk akan kecium juga gitu. Sehingga intinya adalah kalau kembali gitu ya, circle of influence. Jangan mengharap orang lain berubah duluan, kita aja, karena kita yang bisa mengatur diri kita sendiri. Kita berubah diri kita dulu, dan semuanya akhirnya berjalan baik. Sekali lagi ya, masalah people, aku udah pengalaman, jangan berharap short term untuk mendapatkan, tapi kita by proses. Itu sih rasanya. Jadi justru aku seneng, nggak banyak yang dengar ceritaku, tapi itu real, gitu. Itu real. Mungkin kalau yang setengah senior mungkin pernah aku ceritain masalah ini gitu ya. Tapi sekali lagi, yang bisa kita lakukan adalah mempengaruhi diri kita sendiri, merubah diri kita sendiri. Insya Allah nanti orang lain akan melihatnya dengan cara berbeda. Kurang lebih gitu sih ininya. Boleh nanya dikit nggak, Pak? Yuk.
dari yang penjelasan Bapak tadi tuh saya langsung ini sih Pak, kepikiran ini. Kita kan we cannot control others people opinion kan Pak ya, terhadap kita ya Pak. Punya tips dan trik nggak sih Pak untuk kita nih anak-anak muda Pak? Kadang kita tuh overthinking banget Pak ketika orang tuh mungkin ya ngomongin dikit lah tentang kita atau kita tahu kejelekan kita dari orang lain gitu. Ada tips nggak Pak dari Bapak yang sudah berpengalaman gitu Pak? Segala sesuatu itu balance, seperti supply dan demand gitu ya. Berlebihan worry nggak bagus, terlalu I did it my way gitu ya, nggak bagus gitu ya. Sehingga bagaimana sekali lagi nanti kalau kita terbuka, kita mencoba melakukan sesuatu itu sungguh-sungguh dan sering, maka kita akan tahu cara bereaksi terhadap situasi. Sehingga kalau aku bilang kalau sesuatu itu ada pertama kalinya, apapun, usahakan itu sedini mungkin pengalaman pertama itu, sehingga pengalaman kedua dan ketiga itu kita sudah tahu cara bereaksi lebih proper begitu. Nah, gimana sih caranya? Kan kita overthinking dan sebagainya, yes. Apalagi kalau anak-anak sekarang gitu ya, yang sangat prestatif gitu ya. Jadi tips dan triksnya gimana? Hanya dua kalau saya. Satu, memang kita harus bekerja, berusaha sungguh-sungguh, itu sudah wajib. Ya, kalau aku pribadi gitu ya, hasil itu kita tidak bisa paksakan. Kalau kita paksakan, adanya adalah kita stres. Saya sudah melakukan yang terbaik, kok dianggap nggak baik gitu ya. Sehingga yang dilakukan adalah mencoba, kalau Johari Windo mengatakan gitu ya, ada kita tahu orang lain nggak tahu, atau kita nggak tahu orang lain tahu. Kalau kita tahu orang lain nggak tahu, kita mencoba explore, menjelaskan kembali semampu kita. Kalau kita nggak tahu orang lain tahu, kita minta feedback. Aku itu gimana sih, gitu ya, bener atau enggak sih, gitu. Menurut teman-teman dan sebagainya. Kalau ternyata ini loh, mestinya nggak gitu. Nah, itulah yang nanti supply dan demand menjadi satu item. Karena sorry aku agak panjang karena pengen ceritain ini ya, gitu ya. Nggak apa-apa, Pak. Tak kenal maka tak sayang, gitu. Betul, kita Pak. pernah pengalaman gini, contoh di HR sendiri, itu orang-orang senior dulu itu keakuannya tinggi, gitu ya. Itu kalau itu kayaknya suasana itu nggak enak. Pada akhirnya kalau ada tugas luar kota, rekrutmen, waktu itu kita paksa sekamar. Loh, ternyata setelah tahu masing-masing ceng-cengan sama apa, setelah beberapa kali itu biasa aja, tapi dulu itu kaku gitu. Kalau ceng-cengan serius, marahnya serius gitu. Tapi setelah tahu latar belakangnya masing-masing walaupun berlebihan itu nggak, artinya tadi membiasakan diri sehingga kita bisa bereaksi terhadap orang lain, terhadap situasi maupun terhadap lingkungan. Itu sih kalau pengalamanku ya. Mungkin bisa sebagian diaplikasikan, sebagian mungkin masih susah, tapi itulah kenyataannya yang aku jalani untuk diriku sendiri dan untuk dulu di HR gitu ya. Saya izin jawab yang tadi ya Pak ya. Oke, iya. Saya belum jawab. Iya, nah, pertanyaan tadi kan yang dari teman satu ya. Iya. Iya, Pak. Kalau karena jam terbang kerja saya masih dikit, dengan mendengar pengalaman yang tadi itu, jujur belum pernah menghadapi sebegitu besarnya pengalaman buruk itu Pak Mas. Yang pasti yang saya tanamkan dalam diri saya adalah manusia itu kan nggak ada yang sempurna ya. Pasti setiap manusia itu ada kalanya benar, ada kalanya salah gitu. Nggak luput dari kesalahan. Yang saya tanamkan adalah jangan pernah kita itu nggak mau untuk introspeksi diri. Itu sih, karena itu yang menguatkan saya dari apapun kesalahan yang pernah saya lakukan gitu. Dan jangan pernah menjadi manusia yang terlalu egois. Ya, manusia wajar mungkin ya, pasti ada sisi egonya. Cuman untuk membatasi itu tuh yang selalu saya tanamkan adalah ya, kalau salah introspeksi gitu. Apa salahnya dievaluasi. Itu sih yang saya tanamkan kurang lebih, Mas Pak. Nah, kalau lanjut nih ya, tadi karena aku cerita juga banyak gitu, jadi kurios juga nih sama teman-teman yang muda nih gitu ya. Kira-kira ada nggak sih item atau apa sih yang mungkin
disesali atau dibanggakan, walaupun masih belum sepanjang aku ya, selama berkiprah di ADM nih. Mungkin silakan Dari saya Mas dulu ya. Boleh Pak. Mungkin ini berkaitan sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, di mana ekspektasi saya mungkin tidak seperti apa yang saya pikirkan di awal ketika masuk ADM. Nah, ini berkaitan dengan penyesalan saya di awal. Berhubung saya juga masih muda Pak, masih 2 tahun di ADM, di tahun-tahun pertama tujuan hidup yang Bapak sampaikan tadi itu belum saya aplikasikan atau inisiasikan di cara saya bekerja selama 1 tahun. Apa sih yang ingin saya capai sebenarnya ketika saya bekerja di ADM? Nah, penyesalan itu kemudian bukan diratapi terus gitu ya Pak ya. Kalau di KBBI kan penyesalan itu artinya dari kata sesal ya, yang artinya perasaan kecewa. Nah, saya punya prinsip di dalam hidup di mana ketika saya kecewa, saya jangan berlama-lama, justru harus improve, berkembang, terus pelajari apa yang salah sebelumnya supaya tidak dilakukan di kemudian hari. Nah, dari pembelajaran ini, di situ banyak yang saya dapatkan justru di ADM. Dan ini berkaitan dengan pertanyaan Bapak juga, apa yang saya banggakan. Menariknya, saya ketika masuk ADM itu pasti benchmark dong ke teman-teman sepantaran ya, yang kerja di tempat lain mungkin, atau mungkin di area yang sejenis nih, di manufaktur. Memang pasti akan ada perbandingan-perbandingan, cuman seperti yang Bapak sampaikan tidak ada yang sempurna. Ketika ada yang plus di sana, mungkin kurang di sini. Sampai ada istilah di bahasa Indonesia itu, rumput tetangga itu lebih hijau. Sampai ada istilah itu karena memang itu banyak dirasakan, gitu. Padahal setelah pergi ke tetangga tersebut, ya ternyata masih lebih hijau atau lebih indah, lebih wangi punya kita, gitu ya. Nah, mungkin itu. Nah, silakan Mbak, mungkin gimana, apa yang dirasakan sama tadi? Walaupun baru 2 tahun ya. Iya, kalau saya sendiri ini saya sambil ketawa karena saya jadi ingat-ingat masa lalu nih Pak. Okay. Jadi akhirnya buka-buka nih. Sebelum ke ADM itu salah satu indikator kecil, indikator kecil kenapa jadinya pindah ke ADM ya, faktor pendukung lah ibaratnya tuh. Ini calon rada bukan Pak, ini rada personal karena siapa sih yang nggak pernah merasakan adanya toxic environment. Nah itu, jadi mungkin di tempat kerja yang dulu itu saya merasakan itu Pak. Ya namanya anak muda ya Pak, egonya tinggi, terus ya pasti pengennya lebih gitu. Jadi dulu itu saya merasakan wah ini environment-nya menurut saya toxic banget, saya sudah tidak terdevelop di sini. Terus juga kok juga environment-nya tidak membuat saya nyaman. Akhirnya ya udahlah, ayo cari. Kebetulan ya karena di situ juga belum menjadi karyawan tetap, akhirnya ya udah deh coba-coba dan dapatlah di ADM ini. Ketika saya di ADM masih Pak, ternyata 1 tahun pertama tuh saya mikir wah ini kayaknya kalau di sini-sini aja kurang asik gitu. Pernah terbesit gitu Pak, karena kan ya namanya anak muda tuh entah kenapa ngelihat temennya sekarang wah ada yang ngambil S2 terus dia buka konsultan dan lain-lain tuh jadi kepengen, oh ya udah deh abis ini S2 aja, oh ya udah deh gitu ya, berubah-ubah labil gitu ya Pak. Cuman akhir-akhir ini saya tuh kepikirannya ternyata ketika saya pikir-pikir mau dimanapun kita kerja itu tuh pasti ada aja yang bikin kita tuh nggak nyaman gitu. Mau kita pindah ke perusahaan ini atau mau kita pindah kerja ke tempat yang lain, itu tuh kayaknya tuh nggak akan nemu tempat yang nyaman banget kecuali kita sendiri yang bikin nyaman gitu. Nah, yang saya sesali adalah kenapa 1 tahun kemarin itu saya tuh belum kepikiran itu Pak, belum kepikiran ya udah ya jalanin aja. Bahagia itu kan kita sendiri yang cari gitu, bukan karena kita menuntut lingkungan tuh untuk bikin kita bahagia. Itu yang pertama. Ini kenapa saya menyia-nyiakan waktu saya untuk menyesali, untuk berpikir wah nanti mau ngapain lagi nih setelah ke ADM gitu. Yang kedua, yang saya banggakan selama bekerja di ADM mungkin hampir sama saya kayak Masnya, luar biasa banget environment-nya. Di sini banyak banget belajar
apalagi saya baru pertama kali mungkin ya bekerja di lingkungan yang benar-benar terpola, di mana kita diajarkan untuk berbudaya, I care ya terutama, terus juga kita tuh dipaksa untuk berinovasi. Itu benar-benar men-trigger banget sih Pak, men-trigger dalam hal kita tuh sebagai manusia tuh jangan cuma jalan di tempat gitu, tapi kita juga dituntut untuk improve gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya improvement itu, bukan hanya budaya I care-nya juga, tapi environment tentang saling menghargai, terus juga banyak banget pelajaran yang diberikan sama teman-teman satu departemen, satu divisi gitu. Jadi luar biasa banget sih, karena baru pertama kali saya ngerasain hal yang seperti ini gitu, paket yang dimana kerja tapi juga dapat ilmunya tuh banyak banget, bukan hanya kerja. Alhamdulillah. Itu sih Pak. Jadi ya kalau selalu tadi disampaikan tidak sempurna ya, tapi ternyata juga masih lebih banyak hal-hal yang bisa diambil positif poin dan tidak sedikit gitu ya ininya gitu. Giliran saya nanya nih Pak, Mas. Siap. Ini sih kurang lebih hampir sama, cuman lebih general sama pertanyaan saya ke Bapak tadi. Apa tuh ininya? Pertanyaannya itu banyak hal yang mungkin nggak bisa kita kontrol dalam bekerja ya Pak. Entah itu policy, kebijakan, entah pekerjaan itu sendiri, dan lain-lain gitu. Gimana sih Bapak menyikapi hal yang tidak bisa Bapak kontrol? Nah ini secara general ternyata Pak pertanyaannya. Oke, ya soal gini, ini juga pertanyaan mudah jawabannya susah ini, gitu ya. Dan tapi ini sering terjadi, kan gitu ya. Yang tadi di awal mungkin udah disinggung sedikit. Kalau aku prinsipnya gimana? Apa yang kita lakukan? Padahal banyak sekali yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak mendukung begitu ya. Yang pertama, kalau aku tetap tadi berdamai dengan keadaan, tetap berusaha artinya. Berusaha memberikan feedback dengan cara-cara yang baik, manner kepada kepada pihak-pihak terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak bisa gimana? Kan gitu ya. Nggak bisa, sekali lagi, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Circle of influence-nya paling kecil adalah diri kita sendiri, sehingga kita melakukan yang terbaik. Nah, ini aku juga beberapa kali ada pertanyaan di diri sendiri dan tak konfirmasi ke beberapa teman. Apa itu? Kadang-kadang merasa peran di sini itu kok kayak kurang bermanfaat, kayak kurang berkontribusi, begitu ya. Terkadang ada perasaan itu. Kita mau merubah aturan ini dan sebagainya kok susah gitu. Tapi ternyata ada pertanyaan berikut yang menguatkan aku gitu. Apa tuh? Kira-kira kalau misalnya orang lain yang di posisi ini itu untuk ADM atau untuk HRD atau untuk secara umum itu lebih bagus atau lebih buruk ya gitu ya. Tadi kan di luar susah kita kontrol ya gitu ya. Yeah. Pada akhirnya sampai titik pertanyaan, kalau misalnya kan kalau prinsipku 3 kan ya. Kalau kita tidak cocok terhadap suasana itu, 1 merubah. Yeah. Kalau tidak bisa, kita ikut suasana itu kan gitu ya. Kalau tidak bisa lagi, itu adalah ya kita keluar dari suasana itu, hanya itu. Jangan pernah merusak diri sendiri, karena hidup ini hanya keputusan disambung dengan keputusan kita yang lain, bukan keterpaksaan. Keputusan kita, oh salah, oh bener, kalau salah kita ambil keputusan yang baru untuk koreksi dan sebagainya, kalau bener kita putuskan untuk lanjut dan sebagainya gitu ya, sehingga hanya 3 itu. Nah pada akhirnya gimana? Ternyata dari 3 itu implementasinya itu adalah saya masih bisa berfungsi nggak ya kalau orang lain menggantikan seperti apa ya dan sebagainya. Karena sekali lagi kebahagiaan kita itu kalau kita mementingkan kepentingan kebahagiaan umum itu mudah kita mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau untuk diri sendiri susah kita mendapatkan itu. Nah kalau aku sih itu yang tak pakai ya, dan alhamdulillah ya aku merasakan ya
ya enjoy, nggak terlalu banyak sakit. Tapi sekali lagi zaman dulu aku juga sering susah tidur ya, karena tuntutan dari atasan belum punya jawaban, rasanya normal. Kepikiran. Teman-teman ngalamin itu rasanya normal gitu. Aku udah ngalamin duluan aja, gitu ya. Itu sih, Mbak, karena nggak tahu ya itu ininya ya, itu ya yang tak rasain gitu. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak dari saya Pak, mungkin kita bertiga yang jawab ya Pak ya. Iya. Terkait eye care nih Pak, kan ada yang mengusung prinsip eye care. Nah, apakah eye care sendiri itu sudah sesuai belum sih Pak dengan nilai hidup baik secara personal maupun profesional? Kalau dari saya dulu Pak, eye care sendiri yang paling benar-benar saya rasakan nilainya itu di huruf R-nya Pak, respect. Dari kecil pun memang dari keluarga saya memang diajarkan untuk selalu respect atau hormat kepada orang lain. Kalau di pabrik pun kan, kalau di operation kita ada eye care deklarasi Pak. Eye care deklarasi saya itu memperlakukan orang lain layaknya ingin diperlakukan. Nah, ini sejalan dengan apa yang saya pelajari di agama saya Pak. Saya seorang muslim, saya belajar ada prinsip hablum minanas, hablum minallah, dan hablum minal alam, di mana kita harus berhubungan baik dengan Tuhan ciptaan kita berhubungan baik dengan alam, dan kita berhubungan baik dengan sesama atau di sosial. Nah, ini yang kemudian menarik bagi saya, kalau ternyata di ADM tuh ada nilai-nilai seperti ini nih, yang sudah dari dulu saya pelajarin dari mungkin dari lingkungan terkecil di keluarga sampai sekarang bisa saya aplikasikan di pekerjaan. Nah, ini menjawab pertanyaan saya sendiri tadi, bagaimana sih nilai eye care diterapkan secara personal maupun profesional. Nah, kalau dari Bapak bagaimana Pak? Kalau aku mungkin jawabnya singkat, eye care ini sendiri bagus, baik untuk personal maupun untuk profesional. Bahwa aku mengakui belum semuanya aku ideal menjalankannya, gitu ya. Tapi bahwa nilai eye care ini bagus, dan secara komitmen aku pengen bisa menjalankan semuanya. Akan tak kejar ke sana. Apakah mampu? Proses yang akan terus memperbaiki apa yang kurang, gitu. Jadi seperti juga boro-boro eye care gitu ya. Kadang-kadang agama yang paling basic, beberapa mau Islam mau Kristen dan sebagainya, banyak kita juga belum mampu. Kita meyakini tapi kita kadang-kadang masih agak ego sedikit, agak malas sedikit ya. Moga-moga aku bisa memperbaiki, tapi pada prinsipnya bahwa eye care ini sesuai, dan aku memang berkomitmen untuk sebanyak mungkin, seideal mungkin gitu ya, mengejar untuk ke arah sana. Sampai saat ini rasanya masih banyak yang bolong, tapi itu bagus untuk kita bisa mengejar terus ke sana. Jadi eye care-nya sendiri itu bagus. Jadi jangan hanya berpikir untuk kantor, diterapkan di personal, di keluarga pun bagus gitu ya. Itu sih. Kalau saya seneng banget ada eye care. Kenapa senang? Karena namanya manusia tuh kalau nggak diingetin susah banget untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi emang bagus banget sih, sesuatu yang berpengaruh untuk hidup ya. Salah satu poin eye care yang selalu saya implementasikan, atau udah dari dulu tuh sudah diterapkan dari keluarga juga, dari sekolah juga. Dulu itu ada 3 poin yang sampai sekarang masih saya kalau bisa saya komitmenkan untuk saya jalankan. Itu yang pertama integrity, yang kedua respect, sama empathy. 3 itu menurut saya hal yang sampai saat ini insya Allah saya pengen jaga. Kenapa ya? Kalau misalnya kita bekerja ya kalau bisa jujur. Itu orang tua saya dari dulu udah bilang kalau kerja jujur. Respect, benar tadi, kalau misalnya kita pengen diperlakukan seperti apa ya perlakukan orang itu seperti apa yang kita inginkan juga gitu. Dan empathy juga sama, karena saya selalu ingat kata-kata Bapak tadi,
kalau kita mementingkan kebahagiaan orang lain, mendahulukan kebahagiaan orang lain, itu kita pasti akan mendapatkan kenyamanan. Ya, salah satunya adalah dengan kita berempati juga. Jadi tidak melulu kita memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga ada baiknya juga melihat teman kita ada kesusahan atau enggak, ya harus ada nilai empati yang kita terapkan juga. Itu sih kode saya. Baik Pak, untuk closing mungkin saya akan memperkenalkan diri saya Pak ya, supaya kita saling kenal. Kalau kata Bapak tadi, tak kenal maka tak sayang. Baik Pak, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan Pak, biasa dia panggil Ramadan. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya dari Production Engineering, Departemen Production Engineering, Painting dan Assembling Pak. Kalau dari Bapak? Alhamdulillah. Ya, kalau aku namaku Joko Baroto gitu ya. Aku di HR Executive Officer gitu ya. Saat ini. Oke. Saya Nadia Puspitasari, Pak, Mas. Perkenalkan, bisa dipanggil Nadia, dari Health and Safety Department, HSE Corporate. Tuh, jabatannya Junior Staff. Langsung kesan dan pesan ya. Kalau kesan dan pesan untuk semua talent, luar biasa banget hari ini. Makasih banget diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita, pengalaman, terus dapat insight banyak banget. Abis ini bisa mengevaluasi diri juga, bisa menerapkan dan mengambil ilmu-ilmu yang baik, dan mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang lain, disebarluaskan juga ke teman-teman yang lain. Yang pastinya terima kasih Pak Joko, ini luar biasa banget bisa dapat ilmu dari Bapak, terus juga Mas Ramadan juga bisa dapat ilmu dari Mas Ramadan. Terima kasih, semoga kedepannya bisa bersilaturahmi lagi. Sebelum ke Bapak, saya dulu kali ya Pak. Silakan. Biar yang final yang sudah banyak pengalaman. Kalau untuk kesan dan pesannya juga sama mungkin ya seperti Mbak Nadia tadi, banyak ilmu yang saya terima dalam kesempatan yang sangat singkat ini, apalagi bisa bertemu dengan Pak Joko. Banyak cerita memang di operation Pak soal Bapak ketika saya berbincang-bincang dengan rekan-rekan yang lain. Memang karena pengalaman Bapak jadi mungkin banyak ilmu yang dipelajarin oleh teman-teman juga yang sudah Bapak sharing selama Bapak bekerja di ADM. Tapi poinnya saya berterima kasih selain kepada talent juga kepada panitia yang masih mau berjuang, berusaha menyebarkan pesan-pesan positif ya untuk kita pribadi secara perorangan, juga untuk kebaikan perusahaan ya masa yang akan datang. Itu saja Pak dari saya Pak, terima kasih. Terima kasih. Ini jadi aku yang terakhir ya. Jadi jujur ya aku sampaikan, aku nggak expect bahwa tadi sebenarnya jadi cerita seperti itu gitu ya. Nggak expect, tapi ya sekali lagi mungkin kesempatannya bagus, cocok, apa yang ingin aku sampaikan atau ditanyakan ya coba tak sampaikan gitu ya. Dan moga-moga itu bermanfaat. Kalau boleh dibilang sekali lagi, aku berusaha untuk tidak kecewa atau memotivasi atau apa namanya tadi, apa yang disesali gitu ya, walaupun sebenarnya ada, tapi kalau kita ngomong menyesal itu hanya menurunkan motivasi kita sendiri, apapun itu. Ya saya kan cuma gitu ya, misalnya S1 saya kan cuma, S2 saya kan cuma, SD nggak ada cerita. Sekarang kita sudah nggak, tapi bagaimana ke depan? Nah, karena kalau mendengar sebenarnya ya harusnya aku dari dulu juga sudah seperti teman-teman nih, seperti Ramadan sama seperti Nadia nih ya, harusnya aku startnya juga mestinya lebih cepat gitu ya, nggak harus nunggu-nunggu pengalaman begitu banyak baru bisa merecover gitu ya. Walaupun alhamdulillah tetap ada saat-saat merecover, sehingga aku surprise ya dengan Ramadan. Aku berharap ya keep apa namanya mindset seperti itu, karena tidak ada yang bisa merubah kecuali diri kita sendiri gitu. Kemudian juga sama Nadia 2 tahun mengalami, 1 tahun pertama masih ya bertanya-tanya seperti itu, pada akhirnya apa sih yang kita cari, kemudian apa yang dengan katakanlah checklist tadi gitu ya, sehingga ya kalau boleh dibilang, kalau boleh ngiri aku ngiri gitu ya,
kepada Ramadan dan Nadia gitu ya. Tapi it's fine, karena kalau aku menengok ke belakang, sepertinya itu jalan itu yang harus ditempuh, walaupun kita berusaha sepertinya memilih, memutuskan gitu. Jadi keep antusias. Dan tadi kalau aku selalu di HRD, yang tak omongin pertama kali itu adalah antusias, yang kedua proaktif. Nah, itu udah ini. Kalau di Astra ada 8 ya, itu udah inilah, ada drive, courage dan sebagainya, itu sangat-sangat membantu kita. Jadi sekali lagi juga ke teman-teman panitia ini yang nggak bosen-bosennya gitu ya, terima kasih. Aku nggak expect cerita itu semuanya, tapi ternyata ya suasana menjadikan aku cerita banyak tadi. Moga-moga ada insight-nya. Itu teman-teman Ramadan, Nadia gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas ya. Siap Pak. Ininya. Oke. Diri. Makasih ya teman-teman semua ya. Moga-moga ada insight manfaatnya semuanya.